perlindungan Tuhan Amin. yang luar biasa. Yes. Dan sukacita Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Yes, Puji amin. Tuhan, kita boleh menikmati pagi yang indah ini. Dan kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah online. Yes, haleluya. Bersama-sama kita mau berkumpul memuji nama Tuhan kita, Amin. mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk segalanya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, nama yang begitu dahsyat, nama yang begitu besar. Dan saat ini Tuhan, kami tidak sabar lagi untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam kami nama berdoa. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau ajak semua jemaat yang menyaksikan ibadah online ini. Ayo, mari bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang beri kekuatan, Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. dan menopang. Tiada lelah, Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tangan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. kami mau terus Tuhan bekerja di ladang-Mu Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari ratakan, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama kita tepuk tangan, katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun dan kokoh. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya.
lagi dalam hadirat Tuhan, kita mau tenangkan hati kita sejenak. Kita mau menjamkan mata kita sebentar saja. Mari kita dalam hati berkata, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik kepada kami. Hingga detik ini, hingga saat ini Tuhan, kami semua masih boleh bernafas. Kami memperoleh kasih karunia-Mu. Kami memperoleh damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami tahu masalah pasti datang. Kami tahu iblis tidak akan pernah diam. Tapi kami tahu satu hal, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan, dalam keadaan apapun itu juga Tuhan. Dan sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu untuk berdiam dan menyembah-Mu saja Bapa. Oh haleluya Tuhan. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama, sebab Engkau Allah Immanuel Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang lebih lagi Tuhan dan berserah kepada-Mu saja Tuhan. Oh haleluya. Amin. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan
Anda kakair. Ura batalara shalararihi. Kau Tuhan penebusku, sebab karena salibmu Kau menyelamatkan hidupku Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita mau katakan lebih lagi Tuhan, haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan bagi kami semua umat-Mu. Begitu besar Tuhan karya-Mu yang Kau ciptakan di dunia ini Tuhan. Dan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan siap mendengarkan untuk firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau menyertai Tuhan, biarlah firman ini boleh terus kami ingat selama hidup kami dan menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Menjadi pelajaran Tuhan, menjadikan sebuah paduan Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap sehat, kuat, bahagia karena Allah kita sembah, Allah hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Memberikan kita semua hari lepas hari, semua bahagia dan sukacita. Nah hari ini, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan begitu baik bisa mendengar sabda Tuhan yang hidup. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, agung dan mulia, selalu memberikan kami terbaik. Seperti hari ini kami sukacita, kami sehat, kami kuat bisa mengikuti ibadah online dengan baik. Engkau bersama kami, berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat pengetahuan, bisa simak dengan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Tema kita sangat sederhana. Apa artinya lahir kembali sebagai orang Kristen? Nah, saya ambil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 12. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan
kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang lahir dari roh. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau ada pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah tokoh variasi terkemuka dan anggota Sanhedrin, penguasa orang Yahudi. Ternyata kerohanian tidak ditentukan dari gelar yang disandangnya. Ada orang memiliki jabatan rohani, tetapi hidupnya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebaliknya, ada orang yang tampak sederhana, tetapi mempunyai kehidupan spiritualitas yang mendalam. Nah, seperti Nikodemus. Nikodemus sudah mendengar tentang Yesus, terkagum-kagum dengan berbagai tanda yang dikerjakan Yesus. Nikodemus juga sengaja mencari Yesus di waktu malam untuk memenuhi keingintahuannya. Nikodemus juga mengakui Yesus sebagai seorang rabi atau guru yang mendapat penyataan dari Allah. Namun, itu bukanlah kebenaran inti yang ingin disampaikan Yesus. Lalu Yesus menjelaskan perihal kelahiran kembali. Tampaknya Nikodemus asing dengan ajaran tersebut dan mulai kebingungan. Nikodemus juga menyadari bahwa ia belum masuk ke inti kebenaran tentang kerajaan Allah. Nikodemus hanya memahami agamanya sebatas logika. Lalu Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Yesus menjawab, engkau ada pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal-hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, percakapan mereka membukakan kepada kita betapa keluhannya bangsa Israel sedang terburuk tanpa pengenalan yang benar tentang Allah. Bahkan seorang pemimpin agama saja tidak mengerti kebenaran kelahiran kembali ternyata terlalu tinggi bagi seorang pengajar Israel. Akan tetapi, Yesus menerima Nikodemus apa adanya. Yesus memberikan kebenaran kepada Nikodemus pada malam itu. Kelak semuanya ini akan berdampak dalam hidup Nikodemus. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Nikodemus pun menjadi mengikut Yesus. Nah, mungkin kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun dan tahu banyak dogma Kristen seperti Nikodemus.
Mungkin kita juga gagal memahami inti kebenaran ajaran Yesus. Kita masih ingin sesuatu sifat jasmani yang bukan relasi yang intim dengan Allah. Namun Tuhan Yesus ingin ubah dari kita. Tanpa perubahan karakter, kita belum masuk pada inti kebenaran kerajaan Allah. Pertanyaannya, adakah atau maukah kita diubahkan Tuhan? Nah, ini pertanyaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, ada satu ilustrasi. Di dalam sejarah Tiongkok, ada seorang guru besar pergi menjadi guru besar lainnya, yaitu Konfusius. Itu Kongfuci. Ya, Konfusius mencari Lao Tzu. Hal ini menjadi salah satu legenda paling terkenal dalam sejarah. Konfusius mencari Lao Tzu karena memiliki firman atau Tao yang tidak ia miliki. Tetapi Lao Tzu tidak bangga ketika didatangi Konfusius yang sudah begitu terkenal. Pernyataan pertama yang ia lontarkan ialah, singkirkanlah kesombonganmu dan segala niatmu yang tidak beres. Tanpa itu engkau tidak mungkin memahami firman. Tamparan yang menyakitkan bagi Konfusius, tetapi reaksi Konfusius sangat mengagumkan. Orang menjadi marah karena kesalahannya dikoleksi adalah ateis. Orang yang belum punya Tuhan, sehingga menganggap dirinya sebagai Tuhan, itu sebenarnya ia marah jika ditunjukkan kesalahannya. Oleh karena itu, jangan marah ketika dikritik, tetapi cinta mengapa dia mengkritik kita. Kalau kita pantas dikritik, lebih baik ada orang yang mau mengkritik kita. Hanya orang yang mau menerima kritikan adalah orang yang rendah hati. Imannya akan terus bertumbuh. Setiap hari kita selalu bercermin sebelum kita pergi. Kita percaya cermin bersih dapat mencerminkan keadaan kita yang sebenarnya. Maka ketika kita bercermin, sebenarnya kita siap dikritik oleh cermin itu. Maka saat cermin menyatakan sesuatu yang tidak beres pada diri kita, kita tidak marah kan? Juga tidak memecahkan cermin itu, bukan? Nah, itulah dilakukan oleh Konfusius. Ketika Konfusius dikritik oleh Lao Tzu, Konfusius tidak marah. Konfusius terpesona dan mengatakan kepada muridnya, bagaimana ikan berenang di air, aku tahu. Bagaimana burung terbang di udara, aku tahu. Konfusius mengakui dirinya ditegur, tetapi dia tetap mengakui kebesaran Lao Tzu. Itu sebabnya, jangan kita malah jika ada orang yang mengkritik. Mungkin itu Tuhan izinkan untuk mengoreksi diri kita. Jadi orang rendah hati, mau dikoleksi, menunjukkan kerendahan hati yang sungguh adalah hati yang kita nyatakan di hadapan orang yang lebih dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang demikian juga terjadi dalam nas berikut ini. Nikodemus ada satu-satu seorang akademisi, pemimpin agama Yahudi. Orang Farisi dengan inisiatif sendiri datang menemui Tuhan Yesus. Nikodemus datang menemui Yesus di waktu malam karena dia takut ketahuan oleh kelompoknya yang akan berakibat buruk baginya. Nikodemus menemui Tuhan Yesus karena dia merasa bahwa Tuhan Yesus memiliki sesuatu yang tidak ia miliki. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang rendah hati,
dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang ada. Ia mau terus untuk maju. Orang yang cepat merasa puas dengan pengetahuan yang ia miliki, maka ia harus mengoreksi diri sendiri sehingga tidak menghina atau merendahkan orang lain. Nikodemus juga tidak iri hati melebihi dirinya. Nikodemus sangat berbeda dengan orang-orang Farisi di zamannya. Begitu bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan seperti Nikodemus memulai pembicaraan. Hal ini tidak mudah, karena sebagai orang Farisi, ia merupakan bagian dari sekelompok yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Tetapi dalam hal ini, Nikodemus menunjukkan sikap yang bersahabat, ingin bicara dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus yang sangat kagumi. Nikodemus berkata dengan sopan, dipanggil rabi atau guru. Hal ini sangat sulit bagi Nikodemus, seorang pendidikan, punya jabatan tinggi, juga seorang nabi, rabi maksud saya, guru, bahkan lebih tua dan lebih senior. Namun inilah sikap agung yang harus kita pelajari dari Nikodemus. Nikodemus berani mengakui kelebihan orang lain, memuji orang yang patut dipuji, bukan mencari membesarkan kelemahan, kesalahan, kekurangan orang lain, agar semua orang memuji hebat. Pertemuan Nikodemus dengan Yesus membawa hasil yang baik. Nikodemus menjadi memahami arti dari dilahirkan kembali, sehingga pertemuan malam dengan dirinya adalah pertemuan dirinya. Setelah mereka bertemu, Yesus langsung mengarahkan kepada pokok masalah yang sedang dipergumulkan oleh Nikodemus, yaitu tentang kerajaan Allah. Yesus menjawab, "Aku berkata sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Memang perbuatan Allah ada, jika hanya ditangkapi dengan logika manusia, kita akan mengatakan bagaimana mungkin. Tapi kita ingat, bagi Allah tidak ada mustahil. Apakah gerangan pesan atau ajaran yang disampaikan kepada kita dan percakapan antara Nikodemus dengan Yesus? Dalam diri Nikodemus itu, kita semua, terutama siapapun merasa dirinya sebagai orang hebat, pandai, terpelajar, berjasa, ada berkedudukan tinggi, kaya, terkenal, atau apapun. Bahkan di bidang keagamaan. Semua ini mencerminkan keadaan batin seperti Nikodemus. Bagaimana Nikodemus memahami peumpamaan disampaikan Yesus bahwa ia harus dilahirkan kembali? Nikodemus menemukan hasil sehingga menjadi malam yang penuh berkat. Selanjutnya Nikodemus dapat melihat, mengalami sendiri apa yang dilakukan Yesus sehari-hari. Terutama ketika Nikodemus menyaksikan sendiri apa yang diderita dan dialami Yesus, barulah Nikodemus sungguh mengenal Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada suatu hari pertemuan di kalangan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala menyerang Yesus. Nikodemus membela Yesus. Kita bisa lihat Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Bapak Ibu, saudara saya dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukti bahwa Yesus dibela oleh Nikodemus. Ketika Yesus mati di salib, untuk upacara pemakaman Yesus,
Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nah, kita lihat Yohanes 19 ayat 39 sampai 40. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenang, dan membuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Inilah teladan proses iman yang berkembang menjadi dewasa. Sekadar mengetahui tentang Yesus memang sangat beda daripada sungguh-sungguh mengenal Yesus. Seperti Nikodemus, mana kita semakin mengenal, semakin erat bergaul dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Bukan hanya mengetahui sesuatu tentang Yesus, melainkan mengenal Dia, semakin dekat dengan Dia, bersatu dengan Dia. Kita harus semakin menyadari makna kasih Yesus tergantung di kayu salib kepada kita. Yesus Kristus ada kehidupan dan keselamatan bagi kita. Ia telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa, agar memperoleh kehidupan yang kekal atau kehidupan abadi. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetapi hiduplah dengan berdasarkan nilai-nilai Tuhan, sehingga hidup kita dapat berbuah-buah banyak. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali adalah manusia roh, bukan tubuh lahiriah, supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kita dapat masuk kerajaan Allah adalah karena kasih dan anugerah Tuhan semata, bukan hasil perbuatan yang telah kita lakukan. Seperti Efesus 2 pasal 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tanda seseorang telah lahir baru adalah kehidupannya yang berubah dari hari ke hari. Karakter seperti Kristus, ada buah-buah roh yang dihasilkan. Lahir baru berarti hidup kita juga baru. Kehidupan lama yang benar-benar kita tinggalkan, dan kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kebenaran yang sebenarnya. Nah, kita bisa baca lagi Efesus 4 ayat 24. Mengenakan manusia baru telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kita lanjut lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi lahir baru berarti tidak lagi hidup menurut daging, tapi dipimpin oleh Roh. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar sabdamu tentang lahir kembali.
Jika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti ada perubahan. Pasti ada mengalami pertobatan. Karena kami tahu kebenaran yang sebenarnya. Lewat pada pagi ini sabdamu sudah memberitahu kami. Setiap orang percaya kepadamu, harus mengenalmu sedalam-dalamnya. Harus dekat kepadamu, intim bersamamu. Supaya kami lebih mengerti tentang kehendakmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati semua yang ada hadir pada tempat ini. Dan juga mendengarkan online ini Tuhan. Engkau ulurkan tanganmu, tanganmu yang perkasa. Tanganmu yang ajaib, tanganmu yang pengharapan. Karena Engkau Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Agung. Yang Maha Tahu. Engkau mengerti pada saat ini. Banyak orang-orang berharap kepadamu, bersandar kepadamu, bergumuran panjang, tantangan hidup, persoalan ekonomi, dan juga sakit penyakit. Hamba tetap yakin percaya ketika engkau turun tangan, ketika engkau menjamah siapapun, pasti mereka itu akan diberkati. Luar biasa, rumah tangga yang bahagia, masa depan yang cemerlang, sakit penyakit disembuhkan, masalah persoalan akan dibukakan, dan semuanya mendatangkan kedamaian. Karena Yesus sanggup melakukan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejak Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.